Kembali di Sapa Indonesia Malam, banjir yang melanda daerah Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara begitu besar hingga menyebabkan ratusan rumah hancur terbawa arus air yang sangat deras. Duka warga yang kehilangan sanak saudara dan harta benda sangat terasa saat Bupati Tapanuli Selatan dan Pangdam Bukit Barisan hadir meninjau langsung lokasi bencana. Bisa juga alat-alat masuk, akon bisa menyambung waktu kapten si bolong. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Adong berbeda saudara, dan sedapat ini kita jalaki. Sejumlah warga mengadukan nasib mereka kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, dan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Firdianto. Bukan hanya rumah warga, banjir bandang juga meluluh lantakan masjid, gereja, hingga sekolah. Tak ada lagi yang tersisa. Bupati Tapanuli Selatan menyebut ada sekitar 800 keluarga terdampak banjir di 2 desa. Ini kan daerah yang paling parah itu Garoga. Disitulah datang air, nyapu kalau itu udah hampir rata. Lalu desa berikutnya Batu Godang, Huta Godang. Lalu di situ korban sih minimal, di sana yang paling banyak. Tapi kemudian yang masih ada itu mengungsi kemari. Jadi ada 2 desa ini yang ada di sini, jumlahnya hampir 800 orang. Jonah Hamonangan, Febri James, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sepekan pasca bencana banjir bandang dan longsor, saudara, permukiman di Kabupaten PD Jaya yang tertutup lumpur belum bisa dibersihkan oleh pemiliknya. Banyak warga yang kehilangan rumah beserta isinya menunggu bantuan dari pemerintah. Beginilah kondisi desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya pasca diterjang bencana banjir bandang. Banyak rumah warga porak-poranda dan tertimbun lumpur hingga mencapai ketebalan 2 meter. Warga menyatakan tidak mampu membersihkan lumpur yang menutup rumah mereka. Sebagian warga mengaku pasrah kehilangan seluruh harta benda termasuk simpanan uang dan perhiasan. Hilang terkubur lumpur ataupun terbawa arus banjir bandang. Ada ribuan korban banjir di PD Jaya yang kehilangan rumah serta harta bendanya. Mereka berharap ada bantuan pemerintah untuk membersihkan timbunan lumpur di rumah mereka. Honda itu ya. Ya tolonglah dibantu istilahnya untuk membersihkan rumah-rumah, karena kalau pakai tenaga sendiri rasanya tidak mungkin, Pak, karena ini bukan banjir biasa, nampaknya ini udah kayak tsunami nampaknya nih, Pak. Kalau banjir biasa mungkinlah kita bisa bersihkan gini kan, Pak. Tapi kalau untuk ini kami cuma berharap kepada pemerintah lah, Pak, kalau bisa cepat tanggap. Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka ke Gor Aceh Tamiang yang sebagian masih terendam banjir. Banyak warga yang datang dengan kondisi memprihatinkan karena kehilangan sebagian besar barang-barang mereka. Banjir besar yang melanda wilayah Aceh Tamiang membuat ratusan warga harus segera mencari tempat aman. Gedung olahraga Tamiang di Desa Terban menjadi lokasi utama penampungan karena mudah dijangkau dan dinilai aman. Video yang diunggah akun Instagram @langsaku menunjukkan kondisi di dalam gor. Terlihat ratusan warga dari sejumlah desa memadati ruangan. Mereka datang dengan membawa barang seadanya, mulai dari pakaian, selimut, hingga perlengkapan bayi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat untuk melihat langsung kondisi terkini, sekaligus memastikan langkah-langkah percepatan pemulihan berjalan optimal. Ini kelihatannya perlu bantuan unit-unit damkar apabila memungkinkan dari daerah sekitar untuk bantu pemulihan. Bima menegaskan perlunya gerak cepat untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak banjir. Kebutuhan unit pemadam kebakaran dan alat berat menjadi prioritas dalam proses pembersihan maupun pembukaan akses. Bima juga menyoroti kebutuhan jangka panjang berupa pembangunan dam sebagai upaya mitigasi bencana dan perlindungan warga di kawasan rawan.
kurang obatnya. Dokternya ada ya Pak? Ada.